Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Kemarin kami bersama Bunda Kaya dan juga Bapak Haji Wahyono, Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid dan seluruh jamaah berangkat menuju kediaman daripada orang-orang soleh di Sanghyang Cipta Rasa atau Masjid Cipta Rasa di daerah Cirebon. Dalam perjalanan tersebut dipetik bagaimana kita dapat mengambil hikmah dalam perjalanan. Sesungguhnya perjalanan kita naik ke dalam Elf yang isinya 19 orang itu memakai empat roda. Empat roda itu adalah perjalanan seseorang. Bila mengarungi di daratan itu harus ada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Maka perjalanan secara syariat yang digambarkan dengan kita ikut dalam satu mobil elf tersebut adalah bagaimana seseorang itu dalam berjalan harus mengerti dan harus paham apakah yang harus dilakukan dalam perjalanannya tersebut. Atau kita bisa lihat dalam perjalanan tersebut banyak yang terlena, banyak yang senang asik dengan permainannya sendiri, ada yang asik dengan namanya hayalan dengan tidurnya dan macam-macam segalanya. Tetapi itu semua adalah suatu perjalanan yang harus kita lalui dan harus sampai atau usul pada tempat yang kita tuju. Dalam perjalanan tersebut ada sifat-sifat dalam diri manusia sehingga manusia itu harus benar-benar paham apa kedudukan daripada sifat-sifat yang ada dalam diri. Yang paling utama dalam setiap perjalanan bagaimana setiap manusia, setiap ikhwan untuk dapat mengekang emosi atau marah dalam dirinya. Bila maaf seperti kepala rombongan ada jamaahnya yang keluar lama tidak datang, tidak perlu kita marah, kita berikan kebaikan. Dulu tahun 2014 dikala berangkat bersama ke Saabah ada satu jamaah, saya memimpin jamaah tersebut dan jamaah tersebut sedang ke kamar kecil. Apa yang terjadi? Ditunggu lama, hampir setengah jam. Apa yang terjadi? Saya Abah ngomong gampang. Mumpung gampang untuk melepaskan hajatkan biar saja. Nanti juga akan bisa jalan. Seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya marah atau emosi seperti bara dari api. Api bila kita nyalakan ke tempat yang kering, apalagi ditambah dengan bensin, akan menyala. Sisa dari nyalaan itu ada bara, yaitu api yang betul-betul yang tadinya misal arang itu adalah hitam, hitam itu membara merah luar biasa. Dan barang siapa yang telah disinggapinya dalam keadaan tegak, maka atasilah dengan duduk. Dan jika ia dalam keadaan duduk, atasilah dengan cara berbaring. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghadaba fa innahu yauqidu fi fu'ada bani Adam nar." Hati-hatilah kamu dari marah, karena marah berarti api membara dalam hati manusia. Tahukah kamu ketika seseorang dihinggapi emosi atau marah yang berlebihan, matanya merah, urat-urat lehernya tegak. Oleh karena itu, jika seseorang marah, maka berbaringlah dan rebahkanlah badannya di tanah. Sifat marah yang ada dalam diri kita, bila urat-urat tegak, akan menjadikan manusia itu menjadi seseorang yang namanya kaku dalam kehidupannya. Dia akan merasakan kesakitan dalam tubuhnya karena ada emosi yang luar biasa. Kemarin Kiai Subhan mengatakan dari guru kita Profesor Kiai Subandi, bagaimana manusia itu dalam setiap waktunya mengucapkan syukur dengan alhamdulillah saja. Itu menjadikan energi yang luar biasa dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita mendapatkan limpahan daripada perkataan yang baik, dan perkataan baik itu akan datang kembali kepada kita. Hukum timbal balik itu ada dalam kehidupan kita. Maka bersyukur bila setiap tutur kata kita bisa menyenangkan dan tutur kata kita bisa memberikan energi yang luar biasa dalam tubuh kita. Manusia dalam hal marah itu ada bermacam-macam. Ada yang cepat marah,
tetapi cepat pula dinginnya. Ada yang berarti seimbang, maksudnya dia cepat marah, dia juga cepat dingin, tidak marah. Dia cepat kesal, dia juga cepat tidak menjadi kesal. Dan ada pula yang lamban, tetapi lamban pula redanya. Berarti seimbang itu harus perlu. Kalau orang itu marah luar biasa, tidak bisa menahan marah tersebut sampai berlarut-larut, akan menjadi penyakit jiwa, penyakit hati dalam diri. Dalam hal ini, baik yang lamban emosinya, tetapi cepat sembuh reda. Sebaliknya yang paling jahat yaitu cepat emosi, lamban sembuhnya. Kita kadang-kadang cepat emosi, tapi sembuhnya luar biasa. Sampai tadinya kita berkawan, berteman dengan orang-orang sekitar kita, gara-gara sesuatu hal yang tidak mengenakan ke dalam diri kita, dan enak untuk dirinya, kita marah luar biasa, dan marah itu tidak pernah berhenti sampai namanya maaf, ajal menjemput kita, kita masih dalam keadaan marah, benci pada orang tersebut. Maka celakalah diri kita semua. Coba kita perhatikan dalam keseharian. Bagaimana kita melihat anak-anak bermain. Anak-anak bermain kadang-kadang satu anak itu menangis. Menangis teriak-teriak minta tolong pada orang tuanya. Tapi beberapa menit atau beberapa detik kemudian anak itu main kembali. Tetapi berbeda dengan orang tuanya. Ketika anaknya berantem, sampai namanya anak salah satunya itu menangis, mengadu ke orang tuanya marah. Dan sampai sekarang tidak akan namanya terobati. Sampai marah berlebihan, sampai akhir ajal menjemputnya mereka dalam keadaan marah terhadap orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kata Abu Umamah Bakhili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengekang marahnya, padahal mampu baginya melampiaskan emosinya, dan terus dikekang bersabar, pasti Allah memenuhi hatinya dengan ridhonya di hari kiamat. Dia bisa mengeluarkan marahnya luar biasa, karena satu, orang-orang yang marah bisa mengeluarkan marahnya itu sekehendak hati, karena apa? Satu, posisi kedudukannya, atau posisi serata daripada pendidikannya. Dia bilang, Ilyas itu siapa? Kalau dia itu tidak saya marahi, itu akan salah lagi. Itu bisa. Karena apa? Mereka merasa punya strata kedudukan lebih tinggi dari orang lain daripada strata kehidupannya. Itu gampang mereka melampiaskan. Tapi kalau orang itu sanggup menahan kemarahannya dan terus bersabar dengan apa yang dilakukannya, maka Allah memenuhi hatinya dengan ridhonya di hari kiamat. Itu luar biasa. Ridho Allah yang Allah berikan. Bukan saja kesabaran itu membuat kita menjadi orang yang tenang, orang yang namanya berpikiran positif, orang yang punya tujuan yang pasti, maka Allah ridho kepadanya. Maka ada kata-kata, hai anak Adam, ketika kau marah ingatlah aku. Pasti aku ingat kepadamu dengan memberi rahmat kepadamu. Dan redakanlah, relakanlah pembelaanku padamu. Hal ini lebih berharga dibanding pembelaanmu sendiri. Termuat dalam Injil ini, di dalam Injil itu termuat bahwasanya Allah berkata seperti itu. Kalau orang sedang marah, ingat kepada Allah dan juga rahmat Allah akan datang. Maka relakanlah membebaskan. Maksudnya Allah akan membebaskan dari sifat-sifat ego, sifat-sifat marah dalam dirinya. Dan lebih berharga dari pembelaanmu sendiri. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita ini merasa punya amal yang luar biasa. Kadang-kadang kita merasa lebih dari yang lain. Kita punya amal yang lebih luar biasa. Apalagi kedudukan KH, Ustadz, itu merasa ilmunya lebih luar biasa, merasa ilmunya lebih luar biasa, amalnya lebih banyak, sehingga biasa bisa mengatakan, saya ini punya amal luar biasa, nanti saya akan bertanggung di yaumil qiyamah. Tidak seperti itu. Ternyata Allah lebih rindu kepada orang-orang yang punya amal yang banyak, punya adab yang baik, tetapi mereka merasa tidak punya amal, mereka tidak mempunyai namanya adab yang baik, tapi semuanya diberikan kembalikan kepada Allah. Kalau kita dikembalikan kepada guru kita, itulah adab guru kita, itulah adab Allah. Bagaimana kita dapat melaksanakan semua itu? Masyarakat ikhwan rahimakumullah.
Kata Sayyidina Umar Abdul Aziz, khalifah di zaman setelah kakek buyut beliau, Sayyidina Umar bin Khattab, kepada orang yang membangkitkan kemarahannya. Apa yang dikatakan beliau? Jika kau tidak membangkitkan emosiku, pasti kau sudah kuhukum. Sikap demikian berpijak kepada firman Allah, wal kadhimin al ghaid wal afina 'anil nas. Mereka yang mampu mengekang emosinya, itu mereka bagaimana mampu mengekang emosinya. Kemarin saya sudah mengatakan kepada kawan, kalau seseorang beribadah kepada Allah tanpa punya lawan, ibadahnya enteng-enteng saja. Seperti pertandingan sepak bola. Bila pertandingan sepak bola itu mesti punya lawan. Kalau tidak punya lawan, bagaimana kita punya striker, kita punya gelandang, kita punya kiper, kita punya defender. Tapi semua bisa menggolkan bola tersebut ke gawang lawan. Tapi khususnya tidak ada. Itulah orang yang bodoh. Orang yang tidak punya mujahadah, tidak punya namanya perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Maka kita bersyukur bahwasanya Allah ciptakan iblis di dalam diri kita, sifat syaitan di dalam diri kita, supaya apa? Kita mampu untuk namanya menyelaraskan, jangan sampai kita tergoda oleh bisikan iblis laknatullah, atau namanya terjebak dengan bisikan iblis yang berupa manusia, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, bagaimana kita punya kesempatan mengekang amarah kita, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berusaha menangkap peminum yang tengah mabuk yang akan dihukum dera. Lalu ia dicaci maki orang tersebut. Langsung ia mengurungkannya. Itu Sayyidina Umar. Dikala dia menjadi khalifah, ada yang mabuk. Orang mabuk itu ingin didera, maksudnya hukum cambuk. Tetapi sebelum dihukum cambuk, orang tersebut itu ngamuk di depan namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tapi apa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak jadi untuk menderanya. Dan dia langsung minta maaf kepada Allah. Ini adalah sifat yang luar biasa. Dulu Abah Aus sering dicaci maki. Saya ini culang suka ngomong pada Abah. Abah, Abah kan dijelekin sama Kiai Anu. Abah kan dijelekin sama namanya Ustadz Anu. Apa kata Abah Aus? Tak mah jelma bager semua. Tadi Abah nggak punya kenceleng. Sekarang kenceleng Abah nambah. Tadinya aku Abah satu, ladang Abah amal satu, tapi sekarang bertambah banyak. Itulah maka guru kita mengatakan sabar, sabar, dan juga kita bisa menekan hawa emosi kita. Seorang raja seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengurungkan niatnya. Apa yang menyebabkan engkau mengurungkan niatnya untuk namanya mencambuk orang tersebut? Karena ia membangkitkan emosiku. Lalu jika aku menghukumnya, khawatir ada dasar emosi atas kemarahanku. Padahal aku takut menghukum seseorang hanya karena membela kepentingan pribadi. Kadang-kadang kita, khususnya saya, membela kepentingan pribadi. Hanya hal sepele saja. Jangan sampai dibilang kita, oh saya dikecilkan oleh orang lain. Saya harus bisa melawannya. Kalau bisa membuatnya itu sengsara. Itu banyak luar biasa. Karena apa? Setan sedang menghigapi dalam diri kita. Maka dikala kita marah, dalam keadaan duduk. Di dalam duduk kita berbaring. Kalau berbaring kita tidur. Untuk apa? Untuk coba kita mengekang hawa emosi kita. Syekh Maimun Mahran ketika akan memukul pembantunya akibat kesalahan menumpahkan kuah dan hidangan pada badan Syekh Maimun Mahran karena ia tergelincir. Lalu ia berkata, hai majikanku. Ini pembantu mengatakan firman Allah, wal kadzibinal ghaid. Mereka yang mampu mengekang emosinya, jawabnya baiklah. Jadi bagaimana kita bisa mampu mengekang emosi kita? Walaupun kita sudah dirugikan oleh orang lain, dirugikan oleh keluarga kita, atau namanya karib kita, atau ikhwan yang lainnya. Dan wal afina anin nar.
dan suka memaafkan kesalahan yang orang jawabnya, "Kumaafkan kesalahanmu." Dari perkataan itu, Sayyidina Maimun Mahran memaafkan kesalahan daripada pembantunya. Kalau kita lain lagi, dulu suami istri lagi pacaran, ayang beb kepada suami, kekasihku. Tapi sudah punya anak, sudah tua, pas jalan kesenggol aja langsung jatuh bilang, "Mak, tak lu kemana?" Itulah yang menjadi penyakit dalam diri kita. Tidak menjadikan sesuatu itu keindahan untuk diri kita. Kata-kata yang baik luar biasa. Contoh saya manggil kepada istri saya, "Ayang beb," kagak manggil Nur, enggak. Saya panggil nama-nama yang indah supaya apa? Enak didengarnya. Kalau ayang beb, ayang dut nggak jadi masalah. Itu adalah keindahan untuk kita. Kemudian firman Allah berlanjut lagi, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mengintai orang-orang yang berbuat baik. Maka jawabnya, mulai saat ini kau bebas merdeka menjadi budak. Gara-gara seperti itu, dia menumpahkan kuah ke hadapan majikannya. Majikannya mendengar firman Allah tersebut. Dan di akhirnya, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah menyintai orang-orang yang berbuat baik. Seketika itu hamba sahaya itu dibebaskan dari perbudakan. Seperti si Abdul Qadir. Setiap hari raya membebaskan hamba sahaya dari perbudakan. Maksudnya apa? Manusia itu dibebaskan oleh Syekh Abdul Qadir dari perbudakan menuruti hawa nafsu dunia. Mereka dikekalkan dengan mendapatkan talqin zikir, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, agar dari kepala sampai kakinya mereka berjalan dengan intan berlian yang luar biasa menuju ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang tidak memiliki tiga perkara, maka tidak mungkin menikmati lezatnya iman. Satu, kesabaran dalam menghadapi kandungan atau kedunguan daripada sifat-sifat orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Yang kedua, waro, yang menjaganya dari hal-hal yang haram. Dan yang ketiga, akhlak, etika, adab dalam pergaulan dengan masyarakat. Semoga kita mampu untuk ikut kepada guru kita dalam bisa menjaga segala tingkah laku kita, terutama emosi yang kadang-kadang meledak dalam diri kita. Perbajak kita senantiasa untuk hadirkan hati kita, semuanya itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.